turun untuk menyelamatkan teman, tapi tak pernah kembali. Kisah pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Pendakian yang terlihat sederhana. Pendakian itu tidak direncanakan sebagai perjalanan panjang. Tidak ada rencana bermalam. Tidak ada rencana menginap di gunung. Pada Sabtu 27 Desember 2025, Syafiq Ridwan Ali mendaki bersama rekannya Himawan Haidar Bahran di Gunung Slamet. Keduanya berniat melakukan pendakian tektok, naik dan turun tanpa bermalam. Targetnya sederhana. Minggu 28 Desember 2025, mereka sudah kembali ke base camp. Namun di gunung, rencana seringkali berhenti menjadi sekadar niat. Titik balik di tengah jalur. Di tengah perjalanan, situasi berubah drastis. Himawan mengalami cedera pada bagian kaki. Langkahnya mulai tertahan. Rasa sakit membuatnya tak sanggup melanjutkan perjalanan. Di jalur pendakian, cedera bukan hanya soal nyeri. Cedera berarti waktu berjalan lebih lambat, tenaga terkuras lebih cepat, dan risiko bertambah setiap menitnya. Keputusan paling berat. Di titik itulah Syafiq mengambil keputusan. Dia memilih turun lebih dahulu untuk mencari bantuan. Satu orang bertahan di jalur dengan kondisi cedera. Satu orang turun dengan harapan bisa kembali membawa pertolongan. Keputusan ini bukan keputusan egois. Justru sebaliknya, ia turun demi menyelamatkan temannya. Namun di gunung, niat baik tidak selalu sejalan dengan hasil. Ketika waktu menjadi musuh, hari berganti. Batas waktu pendakian yang direncanakan telah terlewati. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali ke base camp. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius. Tim relawan gabungan pun dikerahkan. Pencarian dimulai menyusuri jalur, lembah, dan area hutan yang sulit dijangkau. Gunung Slamet bukan gunung yang ramah. Medannya luas, vegetasinya rapat, cuaca bisa berubah tanpa peringatan. Satu orang ditemukan. Pada Selasa 30 Desember 2025, kabar datang, Himawan Haidar Bahran berhasil ditemukan. Ia dievakuasi dengan selamat ke base camp. Kini sudah bersama keluarganya. Namun kelegaan itu tidak utuh, karena satu nama masih belum kembali. Syafiq Ridwan Ali, pendaki yang turun untuk mencari pertolongan, justru belum ditemukan. Pencarian yang berjalan tanpa jawaban. Operasi pencarian terus dilakukan selama beberapa hari. Relawan menyisir berbagai jalur. Koordinasi dilakukan lintas base camp dan wilayah. Kepala BPBD Pemalang, Andri Adi, menjelaskan bahwa keduanya merupakan pendaki pemula dan memang berniat melakukan pendakian tektok. Mereka dilaporkan hilang karena tidak kembali sesuai jadwal. Area pencarian diperluas untuk mempercepat evakuasi. Namun hingga hari ke-8 Syafiq belum ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Dan hingga narasi ini dibuat, keberadaannya masih belum diketahui. Pelajaran pahit dari gunung. Kisah ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini adalah pengingat keras dari alam. Bahwa pendakian tektok bukan berarti aman. Bahwa memisahkan diri dari tim selalu menyimpan risiko besar. Dan bahwa turun gunung seringkali lebih berbahaya daripada naik. Syafiq turun bukan untuk menyelamatkan diri. Ia turun untuk menyelamatkan temannya. Dan dari kisah ini, gunung kembali mengajarkan satu hal. Niat baik di alam liar harus selalu dibarengi perhitungan matang, karena satu keputusan kecil bisa menentukan segalanya.